Oke, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Gimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Ya, jadi video kali ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bang, kalau misalnya sudah di full wave, apakah spool itu perlu digulung ulang? Ya kan? Itu satu. Dua. Bang, kalau misalkan sudah di full wave ya, apakah aki yang dari 3,5 ampere perlu dinaikkan ya? Apakah perlu di-upgrade akinya ya? Oke, itu kedua. Lalu yang ketiga, ada juga beberapa pertanyaan. Tunggu ya Bang ya. Nah, ada lagi yang bertanya, Bang, kalau misalkan sudah di full wave menggunakan Kiprok Tiger, berapa sih daya yang keluar? Ya kan, berapa sih daya atau ampere yang keluar? Nah, untuk itu saya menjawabnya perlu menggunakan wattmeter DC yang sebelumnya sudah saya buatkan videonya, ya kan? Teman-teman kalau ada yang mau lihat, bisa lihat video yang sudah saya upload sebelumnya tentang wattmeter DC. Ya, jadi nanti itu akan saya jabarkan juga di sini, ya. Akan saya jelaskan juga, akan saya tunjukkan di sini. Lalu yang terakhir, Bang, saya punya usaha bentor. Nah, saya rencananya mau upgrade kelistrikan di motor saya dan itu fungsinya untuk mengangkat semua beban-beban lampu yang ya intinya dia mau upgrade lampunya supaya penerangannya bagus pada saat dia usaha ya kan. Lalu dia juga mau menambah sound ya, menambah speaker dan lain-lain, sound system lah istilahnya di motornya supaya kuat ngangkat. Kira-kira berapa sih daya maksimal yang bisa keluar dari Kiprok Tiger ini ya kan, dengan kondisi spool bawaan ya. Dan apakah bisa digunakan aki mobil, apakah perlu digunakan aki mobil atau tidak? Nah, semuanya akan saya jawab dalam video ini. Oke. Di sini teman-teman ada dua aki ya. Itu yang sebelah kanan adalah aki motor bawaan si ini, motor Shogun, dan ini adalah aki mobil dengan kapasitas 45 ampere. Kondisinya nggak penuh ya, tapi nggak kosong-kosong banget juga. Dan di atasnya sudah saya tempatkan di sini wattmeter DC ya. Jadi nanti sistemnya gini teman-teman. Dari kabel pengisian aki ya, kabel pengisian aki sudah saya jumper menggunakan kabel jumper aki mobil ya. Itu nanti larinya ke sini teman-teman. Larinya itu langsung ke source ya. Langsung ke source dari wattmeter DC ini. Nah, loadnya keluarnya itu saya paralel. Saya paralel menggunakan terminal PCT ini ya. Saya paralel menjadi 4. Satu dari load tadi kan dari wattmeter. Lalu tiganya itu mengalir ke sini teman-teman. Nanti sepasang ke aki. Sepasang nanti akan saya coba untuk menghidupkan lampu H4 ini yang ukuran 70-an watt ya, 74 atau 75 watt. Lalu satu lagi akan saya coba untuk mengukur apabila ditambahkan lampu 35 watt. Oke. Jadi totalnya 70 tambah 35 ya, sekitar 100-110 watt lah ya. Kalau misalkan ditambahkan kedua lampu ini. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan coba mampu nggak sih si Kiprok ini untuk mengisi aki mobil. Langsung saja. Ini saya pasang knob untuk yang positifnya. Oke, jadi positif negatif sudah dinyalakan. Akhirnya wattmeter nyala ya. Terbaca di situ volt atau tegangan aki 12,8. Oke, langsung kita nyalakan aja motornya. Terbaca ya 12,8 ya, sama ya. Nah, pada saat dinyalakan motor bisa nyala normal, nggak ada masalah. Dan kita lihat, sorry saya muter-muter. Ya, bisa teman-teman lihat ya, di situ dalam kondisi idle daya yang keluar atau daya yang masuk ke dalam aki ini sebesar sekitar 18-20 watt. Oke. Sekarang akan saya tambahkan, sebentar, saya letakkan dulu tripodnya seperti ini. Oke, sekarang akan saya tambahkan gasnya ya. Saya akan tambahkan gasnya, berapa daya yang masuk ke dalam aki apabila saya tambahkan gas sedikit. Nah, situ teman-teman bisa lihat ya, dia bisa menyentuh angka sampai rata-rata 70-80 watt ya. Arus yang masuk sekitar 5-6 ampere. Oke, sudah terlihat arus yang masuk 5-6 ampere untuk pengisian aki ini. Lalu untuk dayanya sekitar 70-80 watt ya. Nah,
dengan kondisi seperti itu, ini kan aki 45 ampere. Dia bisa masuk 6 ampere. Jadi kalau misalnya saya bilang, teman-teman sebenarnya gini. Sebenarnya kalian nggak perlu deh mengupgrade aki sampai seperti aki mobil ini. Cukup kalian upgrade akinya menjadi aki yang 5 ampere seperti ini, teman-teman. Saya ubah aki saya dari 3,5 ampere, saya upgrade menjadi aki yang 5 ampere ya. Yang GTZ 6 volt, 6V. Itu adalah kapasitasnya 5 ampere. Jadi kalau misalkan pengisiannya mampu mengisi sampai 6 ampere, otomatis dia mampu dong untuk mengisi aki 5 ampere, ya enggak? Berarti kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan aki udah pasti penuh. Begitu? Betul kan? Nah, sekarang gini. Tadi kan saya bilang, nggak usah ganti pakai aki mobil deh, gitu kan. Kita pakai aki motor aja. Oke, sekarang kita ganti akinya. Jadi ganti aki motor. Ya, seperti biasa, negatif di negatif. Seperti ini, sebentar. Dan positif di positif. Oke. Aki sudah dipasang dan sekarang kita akan coba menyalakan beban ya. Di sini ada H4 yang tadi sekitar 75 watt dan di sini ada lampu halogen yang 35 watt. Ini akan saya coba nyalakan dan ini saya arahkan kameranya ke wattmeter ya teman-teman ya, biar kelihatan. Bentar. Iya, tungguin nak. Saya nyalakan sebentar. Pakai electric starter aja. Oke. Nah, kalau untuk aki mobil tadi kan dia butuh daya sampai 6 ampere. Kalau aki motor dia ya elah cuman segini doang teman-teman. Ya. 3 sampai 4 ampere juga itu udah besar untuk masuk ke aki. Ya. Jadi kalaupun cuman masuk sekitar 4 ampere, nggak nyampe, lebih tadi kayaknya 4. Oke. 4, bentar. Ya, 4 ampere lah ya untuk mengisi aki 5 Ah ya. Untuk mengisi aki 5 ampere dia bisa keluar sampai 4 ampere. Ya, jadi itu batasan yang diterima sama si aki ya. Walaupun saya gas tinggi juga dia nggak akan lebih dari 4 ampere. Bisa teman-teman lihat. Maksimal di angka 4,8 tadi. Kalau nggak salah saya baca. Ya. Jadi dengan aki 5 ampere dia masih sanggup ya. Kiproknya masih sanggup untuk mengisi aki 5 ampere. Oke. Sekarang akan saya tambahkan ini teman-teman. Lampu H4. Sebentar. Lampu H4 akan saya coba nyalakan. Saya pasang dulu di negatif. Ya, negatifnya saya pasang ya, lalu saya nyalakan lampu high beamnya aja langsung. High beam ini sekitar 85 watt ya. Sebentar. Oke, sudah nyala ya, saya jauhkan. Nah, berapa kira-kira kemampuan Kiprok Tiger untuk mengisi aki ya kan? Harusnya yang keluar itu harusnya yang masuk ke aki itu lebih besar daripada yang keluar ya kan, harusnya. Coba tadi 4 ampere sekarang bisa ngangkat sampai 8 ampere ya, berarti 2 kali lipatnya. Itu teman-teman bisa lihat dia bisa mengangkat daya sampai 109 watt ya. Bisa mengangkat daya sampai 109 watt. Sudah terjawab teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai aki mobil, pakai aki motor juga cukup. Yang penting pengisiannya bisa menyuplai lebih dari yang dibutuhkan ya. Misalkan gini, aki motor dia butuhnya sekitar 4 ampere, sedangkan ditambahkan dengan lampu halogen 85 watt ya, otomatis si Kiprok dia harus bisa memberikan lebih dari 4 ampere. Terbaca tadi sekitar 9 ampere keluarnya teman-teman ya. Nah, sekarang akan saya tambahkan lagi. Saya iseng-iseng saya tambahkan lagi. Sampai berapa sih kuatnya si Kiprok Tiger ini? Tadi sampai 109 watt ya teman-teman ya. Sekarang saya tambahkan. Ini kondisinya lampu yang H4 masih nyala. Ya. H4 masih nyala.
Sekarang saya tambahkan si halogen yang 35 watt. Iseng-iseng aja kita. Sampai berapa sih maksimalnya? Ups. Oke. Udah saya nyalakan lampu halogen 35 watt ditambah tadi 85 watt. Berarti kurang lebih sekitar 110 watt, ya kan? Berapa sih daya yang keluar? Yang bisa dikeluarkan oleh si Kiprok Tiger berapa? Coba kita tambahkan gasnya. Oke. Hanya berkisar antara ya 105 watt ya, 105 watt. Oke. Nah, jadi dari sini bisa terjawab teman-teman ya. Dari sini bisa terjawab dari Kiprok Tiger ya, dengan kondisi menggunakan aki motor ya, dengan menggunakan aki motor dia sanggup untuk menyalakan kedua lampu ini ya, kedua lampu yang totalnya 110 watt lah ya, totalnya 110 watt, dan dayanya juga terbaca tadi bisa keluar sekitar 105 watt ya, totalnya terbaca 105 watt. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kalau untuk ngangkat 85 watt masih cukup lah, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu ditambah sampai 100 watt ya, karena dengan ditambahkan 85 watt itu masih ada sisa untuk pengisian aki apabila aki kosong atau setengah penuh ya. Jadi dia kuat sampai 85 mengangkat untuk dia sanggup untuk mengangkat daya sebesar 85 watt plus untuk pengisian ke aki ya, totalnya tadi 105 watt ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih besar lagi dayanya, otomatis teman-teman harus gulung ulang spool. Gulung ulang spool, tambahkan diameter dari kawat tembaganya ya. Kalau bawaan dari motor ini kan sekitar 0,8 mm kalau nggak salah ya, tambahkan aja sekitar 1 atau 1,2 mm ya, supaya arus yang keluar tuh lebih besar lagi dari bawaannya. Oke, jadi terjawab tadi untuk mengangkat aki mobil bisa ya kan, pengisian sampai 80 watt, dan saya bilang nggak perlu pakai aki mobil, pakai aki motor aja ya, cukup tambahkan jadi yang 5 ampere itu bisa ngangkat sampai 85 watt ya. Itu kondisinya karena ini akinya juga nggak penuh-penuh banget. Kalau akinya sudah penuh, otomatis dia bisa ngangkat sampai 100 watt ya kan, karena dari aki plus lampu itu aja tadi sampai 109 watt, jadi sanggup sampai 109 watt. Kalau teman-teman mau lebih lagi, teman-teman silakan gulung ulang spoolnya, tambahkan diameter spool, tambahkan diameter kawat spool. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga semua pertanyaan terjawab. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.